Halo teman-teman semua, mari kita membahas Yungsen. Yungsen, kalau di Pak 5 unsur, Yungsen itu kita bisa nambahin istilahnya di Kongjian. Kongjian artinya kita bisa istilahnya cara feng shui. Jadi kita bilang kalau kita Yungsennya, misalnya dia kayak yang saya mau bahas hari ini kayu, misalnya di pakcinya kayunya terluka, istilahnya kayunya rusak, jadi kita harus istilahnya nambahin kayu gitu. Jadi kita nambahin kayu dengan cara kita di kehidupan kita sehari-hari, kita bilang itulah cara pakci 5 unsur gitu. Jadi kita bilang itu cara nambahnya pakai kongjian, istilah feng shui. Kalau nunggu waktunya kan memang bisa datang, bukannya nggak bisa datang. Kita bilang kayunya itu kan bisa tahun kan dia bisa datang. Terus di pilar 10 tahun juga dia bisa datang. Tapi kan kalau kita mau nunggu kan lama istilahnya. Sedangkan kalau kayak kita bilang, misalnya dia di bulan 11 ini sudah bermasalah dengan kayunya, ya caranya gimana kita itu? Ya caranya kita pakai kuncir. Ya, jadi kita melakukan sesuatu, makan sesuatu yang berhubungan dengan kayu, istilahnya sayur-sayur yang banyak, buah yang banyak. Nah itu kita cerita itu makanan, itu kita bilang dari makan, harus makan sayur yang banyak. Istilahnya sayur boleh, buah-buah juga boleh, itu sayur kan semua kan. Tapi kalau kaca-kaca kan tidak termasuk dia itu. Jadi kita bilang kalau orang kurang kayu ya harus banyak makan sayur, istilahnya kan kalau bisa vegetarian itu lebih bagus, itu kita bilang kan gitu. Jadi kan caranya kita bilang, kita itu caranya pakai kongjian artinya kita pakai feng shui. Jadi kita bilang kayu itu misalnya kan itu di makanan kita harus makan itu. Nah, terus kita bilang kita bisa juga minum teh. Teh, tapi tehnya jangan teh panas itu. Kalau teh panas itu kita bilang bisa kayu sama api itu. Nah, itu teh itu kita bilang. Nah, kayak itu juga unsur kayu kita bilang. Terus kalau itu kan makanan minuman. Nah, terus kita bilang kalau di rumahnya mau gimana? Kalau di rumahnya kita bilang ya boleh situ istilahnya spraynya warna hijau daun, itu kan juga kayu, kita bilang itu nambah itu. Terus kalau bisa ya rumah kalau bisa dicat warna hijau daun juga bisa, kita bilang. Nah itu kan kita bilang itu di kehidupan kita sehari-hari kita nambahin kayunya kan gimana. Terus kalau terus apa lagi, rambut, kalau biasa rambut dipanjangin kalau cewek kan gitu bisa juga. Terus kuku juga bisa panjangin. Nah tapi kalau kita bilang kalau cowok kan lucu kalau suruh kukunya 10 jarinya panjang. Enggak, kita bilang ya cuman di jari kelingkingnya itu kita bilang cuman lewatin garis kan di Umingzi ini kan di habis jari telunjuk kan tengah, habis tengah jari manisnya ini ya kan ada perbatasannya itu. Jadi kita bilang kukunya kita piaranya nggak usah terlalu panjang-panjang, lewatin garis di istilahnya jari manisnya aja kan gitu, kukunya lewatin sedikit aja di apa istilahnya di jari kelingkingnya aja, satu aja kita bilang kan gitu. Terus kita bilang rambut, kalau cowok dia bisa piara kumis, piara jenggot, itu bisa itu kalau dia kurang kayu. Nah terus apalagi kita juga bisa nganjurin dia pakai mainan dari kayu, istilahnya gelangnya dari kayu, itu juga membantu, kita bilang dari kayu. Terus sering-sering jalan ke taman apa gimana, terus kita bilang ya boleh situ jalan-jalannya ke perpustakaan apa toko buku, kan baca buku di sana, jangan baca yang elektronik, kita bilang. Kan buku itu kan dari kayu, jadi kita bilang kita pegang kayu, pegang buku itu ya juga ada hubungannya dengan itu, bisa menambahin kayu kita bilang itu. Nah memang kalau zaman dahulu kalau dia kurang kayu, dia harus memeluk kayu, istilahnya dia itu meluk kayu sekian lama. Kalau sekarang kan sebenarnya lebih gampang, kita bersenderan di kayu aja ke pohon yang besar, tapi mesti yang istilahnya yang rimbun, yang bagus istilahnya. Nah, kita bersenderan di sana, kita main HP juga boleh, itu juga bisa nambahin unsur kayu kita bilang. Nah terus jalan-jalan ke taman kan banyak pohon-pohon juga kan gitu, istilahnya ya jalan ke
ke daerah perkebunan itu kan semua pohon, itu kayu semua kan kita bilang. Nah itu kita caranya melakukan penambahan kayunya itu di kehidupan sehari-hari itu kayak gitu kita bilang. Jadi kita bilang itu secara feng shui, jadi kita bilang itu secara kung chen. Jadi bukannya kalau mau nunggu waktunya memang dia bisa datang kan, tapi kita agak lama kita bilang dia. Nah, misalnya kalau nunggu kan kelamaan, jadi kita bilang ya sewaktu kita yang lagi kayunya nggak lagi terluka, kan akibatnya kan nggak bagus. Misalnya orang tanah kan kayunya itu sebagai bintang kerjaan dia. Kalau cewek kan bintang asmaranya juga di situ kan. Nah kalau itu lagi terluka pasti nggak bagus, di kerjaannya pasti ada masalah kita bilang itu. Nah kalau di rumah tangga juga bisa ribut sama suami itu kalau dia nggak tahu, kita bilang itu elemen kayu kita bilang. Nah jadi kita bilang ya harus kita tambahin dengan itu ya, namanya kan ya istilahnya kita sudah tahu, tapi kita bilang kalau kita sudah kita kan sudah tahu misalnya dia bulan 11 rusak, jadi kita dari sebulan 10 ini kita sudah harus banyak melakukan itu, kayaknya pakai bajunya warna hijau daun, apa hijau muda, pokoknya hijau aja kan gitu. Itu yang warna kayu kita bilang ya, pakai gelang kayu, gelang apa gimana, mainan dari kayu, itu kan juga kayu kita bilang. Nah ya memang kalau yang bagi yang istilahnya yang agama Buddha, yang dia biasa itu istilahnya baca doa kan, dia ngetokin ikan kayu itu juga kayu kita bilang, itu boleh. Makanya dia berdoa, dia bacain itu, ketokin kayu ikan itu kita bilang mui istilah kalau bahasa Mandarin itu kan, dia sambil doa dia sambil ketokin istilahnya kayu ikan itu, jadi tok istilahnya itu kan. Nah itu juga bisa nambahin kayu dia kan, kita bilang kan gitu ya. Memang di Pak 5 unsur ini memang agak berbeda kita bilang ya. Kita bukannya berbeda gimana, jadi kita kalau nambahin supaya dia bagus itu secara feng shui. Kalau kita mau bilang kita mau nunggu waktunya kan lama nunggunya kan, itu istilahnya ya. Justru kita bilang kita ngelakuin kayak gini supaya rezekinya apa gimana lebih bagus. Misalnya kalau dia ada benar-benar ada masalah ya, kalau bisa itu kalau dia sering ngelakuin itu kan pasti istilahnya terhindar lah, minimal kejadian. Memang kadang-kadang masih ada kejadian, tapi tidak separah yang itu kalau kita sudah ngelakuin pakai Yungsen itu. Ya demikianlah saya bahas Yungsen kayu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.